Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua, maka yakini dulu agama yang kita anut, yakini dulu bahwa sesungguhnya Allah sebagai pencipta diri kita, bahwa sesungguhnya uripe Allah itu lebih wujud, lebih hidup, lebih berkuasa atas badan-badan kita yang selama ini kita akui sebagai badan milik kita. Jadi sesungguhnya hidup inilah, jadi sesungguhnya uripe Allah inilah yang lebih nyata daripada segala sesuatu, bahkan badan-badan ini. Jika tak ada hidup, apakah kita bisa menyaksikan badan-badan ini? Bila tak ada hidup, apakah kita bisa menyaksikan rambut, kepala, telinga, hidung, mulut, mata, alis, pipi, bibir, leher, badan, tangan, kaki? Apakah kita bisa menyaksikan itu semua tanpa wujudnya uripe Allah? Itu yang ada di dalam diri kita. Yang di luar diri kita tanpa uripe Allah, apakah gunung, langit, bulan, bintang, matahari, lautan, hutan, persawahan, dan semua yang kita lihat atas diri kita, apakah semua akan terwujud bila tanpa wujudnya uripe Allah? Ini dulu yang kita yakini dan kita tekankan serta kita aplikasikan. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua butuh waktu yang panjang. Puluhan tahun belajarnya. Bahkan sampai menemui ajalnya kita belum memahami dan mengaplikasikannya. Karena sangat amatlah sulit, sesulit bayangan orang, yakni sulitnya menuju Allah itu sesulit rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Maka tak satu pun manusia bisa pergi, maknanya bisa bertemu Allah. Kenapa? Karena manusia masih suka mempertuhankan diri manusianya di hatinya. Karena manusia masih merasa bermakrifat kepada Allah. Karena manusianya masih merasa bahwa dirinya sudah mengenal Allah. Bahwa manusia masih merasa dirinya lah yang paham atas paparan-paparan di uripe Allah. Jadi semuanya masih serba kemanusiaan. Itu membutuhkan waktu dan perjalanan yang panjang, masa yang panjang. Belum tentu usia kita sampai, maknanya berlomba-lombalah dengan ajal. Sehingga ketika ajal menjemput, kita sudah bebas dari syakaratul maut. Kita sudah bebas dari siksa dan azabnya syakaratul maut. Kita bebas dari pertanyaan-pertanyaan malaikat. Maka dari itu taubat atau ba'at di sini meskipun tak ada paksaan, Anda sendirilah yang membutuhkan jalan untuk selamat itu. Jadi di sini tidak ada paksaan. Saya tidak memaksa Anda, karena hanya Allah lah yang menunjuki dan hanya Allah lah yang menyesatkan hambanya. Hanya Allah lah yang membisarkan hambanya lillah, dan hanya Allah lah yang membisarkan hambanya linapsi. Jadi semua tergantung berpulang kepada kehendak Allah. Maka tanpa kehendak Allah, manusia tak mungkin bisa lillah. Akan tetapi dengan kehendak Allah lah manusia bisa lillah. Ketika manusianya sudah rela kembali ke pangkuan Tuhannya dari pangkuan iblis dan setan. Ketika manusianya sudah kembali menjadi Rasulullah dari
rasulnya, hawa nafsu, iblis dan setannya. Ketika manusia sudah menjadi utusan Allah dari utusan iblis dan setannya. Ketika manusia sudah menjadi pesuruh Allah daripada menjadi pesuruh iblis dan setannya. Ketika manusia sudah kembali kepada amanah-amanah kemanusiaannya, yakni khalifatullah, daripada menjadi khalifahnya syaitan yang terkutuk. Maka dari itu butuh perjalanan yang sangat amat panjang, latihan demi latihan, ritual demi ritual yang kita kerjakan, melatih dan melatih, yang mana di dalamnya masih ada kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, tidak berdiri tegak ingatnya kepada Allahnya. Akan tetapi dengan jalan baiat ini sangat amat membantu agar kita bisa berdiri tegak, maknanya agar sambung terus menerus di dalam 24 jam. Sejak bangun tidur hingga tidur lagi selalu bangun dan bangun kesadarannya bahwa kita ini hanyalah utusan Allah, diutus Allah, dirasuli Allah, dikhalifai Allah, diperankan Allah, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan mati sebelum mati? Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan mati sebelum mati sementara kita belum berbaiat, sementara kita belum rela dan ridho kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita? Ya pasti bingung dibuatnya. Bagaimana sih cara kembali itu? Bagaimana sih cara mematikan diri itu? Jika di dalam baiat ada tongkatnya, bagi yang sudah berbaiat, jangan lupa pegang teguh tongkatnya untuk menghempas lautan merah, untuk menghempas hawa nafsu agar terbiak, agar kelihatan jalan rahmatan lil alamin itu, jalan yang rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalam baiat itu ada tongkatnya. Tongkat inilah yang terpenting dan yang paling penting agar hamba bisa selalu dan selalu menuju kepada Tuhannya, agar hamba selalu dan selalu berzikir kepada Tuhannya, agar hamba selalu dan selalu ingat kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi guna berbaiat itu agar menetapkan di dalam hati bahwa diri manusia ini sebenarnya tak ada, yang ada hanya Allah. Sesuai kitab-kitab yang diajarkan kepada kita, yakni wujud, kita, bako, dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk mengaplikasikan Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi aku yang memanah. Halim, bukan kamu yang berkalam-kalam itu, tapi aku yang berkalam-kalam. Bagaimana untuk merealisasikan itu semua? Ya kembali roji'unya dengan bersungguh-sungguh menjadah wajadah kembalinya. Bila berlatih sendiri, ya cukup lama untuk menggapai itu semua. Jadi memang dibutuhkan guru pembimbing. Siapa guru pembimbingnya? Ya yang memahamkan, yang mendatangkan kefahaman atas Anda. Yaitulah guru pembimbing Anda yang mana akan mengantar Anda kepada Rabbul Alamin. Yang akan mengantar Anda kepada uripe Allah, agar selalu selamat dan selamat, agar selalu Islam dan Islam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua butuh pernyataan-pernyataan di dalam hati kita bahwa diri kita manusia sebenarnya tak wujud, bahwa sebenarnya diri kita sebenarnya tak hidup, bahwa sebenarnya diri kita sebenarnya tak punya kuasa sedetik pun
terhadap diri manusia kita sendiri kecuali Allah. Semua itu hanyalah angan-angan belaka tanpa berbaiat. Hanya angan-angan belaka bila Anda tak mau berhijrah. Berhijrah dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, sehingga nyatalah Allahnya dan sehingga hancur leburlah kemanusiaannya, kefanaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.